Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pengumpulan dan penilaian bukti audit. Kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Nila Indasari, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Dewi Abbas. Selanjutnya ada Salepang. Dan yang terakhir ada Andi Baswa Sangira. Baiklah, langsung saja. Di materi kami ini terdapat beberapa pembahasan di dalamnya, yakni jenis bukti audit, kualitas bukti audit, pertimbangan dalam audit, instrumen pemeriksaan, performance measure tools, ISACA audit guidelines, evaluasi aset dan data integrity, evaluasi efektivitas, evaluasi kegunaan, evaluasi efektivitas ekonomi, dan evaluasi efisiensi sistem. Next, pembahasan yang pertama yaitu jenis-jenis bukti. Nah, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bukti langsung atau tidak langsung. Selanjutnya ada bukti utama, yakni primer atau sekunder. Selanjutnya fakta atau bukti hasil analisis. Dan yang terakhir ada record atau testimonial evidence. Pembahasan selanjutnya yaitu kualitas bukti audit. Nah, bukti audit yang berkualitas adalah bukti yang dapat dipercaya, sah atau valid, objektif, dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh auditor. Nah, pengalaman auditor sangat menentukan keyakinannya dalam menilai kualitas bukti audit. Namun demikian, ada beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk menilai kualitas bukti audit, yaitu yang pertama relevansi, selanjutnya nilai penting, kemudian kompetensi bukti audit, selanjutnya kecukupan, dan yang terakhir ialah tepat waktu. Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan dalam bukti. Yang pertama itu, di bidang hukum, pihak yang dituntut maupun penuntut mempunyai hak dan kesepakatan yang sama untuk mempertahankan kebenarannya yang diyakininya atau untuk membela dirinya, dan kemudian hukum yang akan menentukan kebenaran berdasarkan bukti yang dibahas. Yang kedua itu, auditor yang memerlukan bukti audit untuk tujuan memeriksa harus mengerti dan menyadari bahwa tidak ada suatu hal yang pasti untuk tujuan tersebut. Yang ketiga itu, bukti audit harus dicatat, dikelola, dan dievaluasi. Yang keempat, laporan hasil audit harus disertai lampiran bukti audit yang mendukung kesimpulan atau pendapat dengan pendapat yang diberikan auditor. Di sini ada instrumen pemeriksaan. Yang pertama itu observasi. Observasi atau pengamatan ialah cara memeriksa dengan menggunakan panca indera menggunakan mata yang dilakukan secara kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Yang kedua itu wawancara. Wawancara merupakan teknik pemeriksaan berupa tanya jawab secara lisan antar auditor dan auditi untuk memperoleh bahan bukti audit. Yang ketiga itu kuesioner. Cara tanya jawab yang mudah dan praktis adalah dengan tertulis. Setelah respon ditentukan, kemudian dikirim surat pengantar beserta daftar pertanyaannya. Dan di sini ada instrumen pemeriksaan. Yang pertama itu konfirmasi. Konfirmasi merupakan upaya untuk memperoleh informasi atau pengesahan dari sumber lain yang independen, baik secara lisan maupun tertulis, dalam rangka pembuktian pemeriksaan. Yang kedua itu inspeksi fisik. Inspeksi fisik merupakan cara memeriksa dengan memakai panca indera, terutama
untuk memperoleh bukti atas sesuatu keadaan atau suatu masalah pada saat tertentu. Yang ketiga itu prosedur analisis. Analisis artinya memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah ke dalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tertentu untuk digabungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain. Nah, di sini ada instrumen pemeriksaan. Instrumen pemeriksaan yang pertama itu perbandingan. Perbandingan adalah suatu usaha untuk mencari kesamaan, dan perbandingan biasanya dilanjutkan dengan melakukan analisis sebab-sebab terjadinya penyimpanan. Yang kedua itu penilaian dokumen. Pada saat penilaian dokumen, perlu diingat bahwa sistem umumnya tidak beroperasi dijalankan sesuai yang dikonsultasikan. Dalam beberapa situs, perubahan dapat dibuat dalam sistem tanpa memutakhirkan atau dokumen yang terkait. Baik, selanjutnya ada performance measure tools. Merupakan tools pendukung auditor dalam memperoleh bahan bukti audit yang berkaitan dengan efisiensi sistem. Yang pertama ada indikator kinerja untuk menentukan sistem bekerja dengan baik atau tidak. Yang kedua parameter workload untuk menentukan sumber daya yang diperlukan. Misalnya dalam teknologi berbasis online, auditor perlu mengamati rata-rata auditor pemakai terminal oleh user. Yang ketiga parameter sistem yang dapat menggunakan oleh auditor untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kinerja sistem. Selanjutnya ada ISACA Audit Guidelines. Dalam IS Audit Guidelines disinggung pula mengenai bukti audit. Berbagai bukti audit lain selain yang disinggung di atas menurut Guidelines ini adalah yang pertama observed process and extended of placed items atau documentary audit efficiency. Yang kedua representation atau hasil pemeriksaan, yaitu hasil analisis auditor termasuk pembandingan simulasi, kalkulasi dan pendapat auditor. Selanjutnya ada evaluasi bukti pemeriksaan. Setelah bukti audit yang telah dikumpulkan, auditor harus mengevaluasi seluruh isi atau bukti tersebut sesuai dengan tugas dan tujuan audit. Yang pertama dilakukan test of controls yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian yang ada telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua dilakukan substantive test yang terdiri dari test of transaction yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah terjadi kekeliruan atau kesalahan yang diproses yang menyebabkan kekeliruan informasi keuangan. Yang kedua ada test of balance or overall result yang bertujuan untuk menjamin laporan yang dihasilkan benar dan akurat. Selanjutnya ada evaluasi aset safeguarding dan data integrity. Untuk mengukur seberapa baik safeguarding aset maupun data integrity auditor memerlukan skala pengukuran karena keamanan aset dan data. Integrity bukan sesuatu yang ukurannya mutlak jelek dan mutlak baik, tetapi berada dalam rentang keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sanggirang. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu evaluasi efektivitas sistem. Tujuan evaluasi efektivitas sistem adalah untuk mengukur seberapa bagus sistem memenuhi kebutuhan para penggunanya. Dalam mengevaluasi efektivitas sistem ditempuh 6 tahap, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan atau manfaat yang ingin dicapai. Yang kedua, pilihan pengukuran yang akan digunakan. Yang ketiga, identifikasi sumber datanya. Yang
keempat, tentukan ex ante value dalam pengukuran. Yang kelima, tentukan ex post value pengukuran. Yang keenam, mengukur the system impact berdasarkan perbandingan penilaian ex ante dan ex post tersebut. Selanjutnya, evaluasi kegunaan. Yang pertama, komputerisasi memudahkan penyelesaian pekerjaan. Yang kedua, komputerisasi meningkatkan produktivitas pekerjaan. Yang ketiga, komputerisasi meningkatkan efektivitas. Yang keempat, komputerisasi mempermudah pekerjaan. Yang kelima, sistem informasi berguna dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, evaluasi efektivitas ekonomis. Yang pertama, identifikasi benefit of ease. Demikian juga the cost of ease. Yang kedua, bandingkan manfaat dengan biaya dalam menilai hal ini. Harus diambil pertimbangan yang luas karena manfaat bisa bersifat langsung atau tidak berlangsung maupun fisik dan non fisik. Yang ketiga, tentukan nilai the NPF of the ease. Selanjutnya, evaluasi sistem. Indeks kinerja pengukuran efisiensi dapat digunakan dalam 4 jenis. Yang pertama, indikator ketetapan waktu. Seberapa cepat sistem menyajikan output yang dibutuhkan oleh user. Yang kedua, indikator throughput. Mengukur seberapa banyak yang dilakukan sistem dalam waktu tertentu. Yang ketiga, indikator utilization. Untuk mengukur tingkat kesibukan sistem. Yang keempat, indikator reliability untuk mengukur tingkat ketersediaan kesiapan sistem untuk memproses the user workout. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika mempunyai kesalahan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.